Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya Aulia Husnasya Baini dari kelas 1A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman dengan materi berisi tentang penjelasan dan penerapan perulangan, yaitu ada sederhana dan kombinasi. Yang kedua ada collection, list, tuple, set, dan dictionary. Nah, langsung saja kita akan ke penjelasan serta codingannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan menerapkan perulangan yang sederhana dan kombinasi, serta menjelaskan collection, list, tuple, set, dan dictionary. Nah, pertama kita akan mulai pada perulangan yang sederhana. Pada proses pengulangan sederhana, proses dilakukan secara langsung menggunakan for loop atau while loop. For loop digunakan ketika jumlah perulangannya sudah jelas, misalnya mengulang dari angka 1 sampai 10, atau menampilkan seluruh elemen dalam sebuah list. Sedangkan while loop digunakan ketika jumlah perulangannya tidak pasti, tetapi tergantung suatu kondisi yang harus tetap bernilai benar. Dengan kedua jenis loop ini, program dapat menjalankan tindakan berulangan seperti mencetak data, menghitung nilai, menunggu input, atau memproses elemen dalam sebuah struktur data. Nah, untuk contoh dari for loop ialah seperti ini. For I in range dari 1 sampai 6, maka dia akan print angka ke I sesuai dari range-nya. Nah, maka di terminal dia akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan angka 1, ngeprint angka ke 1 sampai angka ke 5 karena mengikuti range yang 1 sampai 6. Nah, selanjutnya untuk contoh dari while loop seperti ini. Yang pertama kita masukkan nilai satunya dulu. Nilai sama dengan 1, lalu kita memakai while nilai kurang sama dengan 5, maka lalu kita akan ngeprint perulangan ke string nilai. Nah, nilai ditambah sama dengan 1, maka terminalnya atau runningnya akan seperti ini. Perulangan ke 1 sampai ke 5 sesuai dari yang tadi kita cantumkan di sini. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita akan lanjut ke perulangan kombinasi. Nah, perulangan kombinasi digunakan ketika proses pengulangan membutuhkan logika tambahan atau lebih dari satu jenis iterasi dalam satu alur program. Contohnya adalah nested loop atau perulangan di dalam perulangan yang sering pakai untuk memproses data dua dimensi, membuat pola tertentu atau menghasilkan kombinasi pasangan data. Selain itu, kombinasi perulangan dengan percabangan loop ditambah if digunakan untuk menyaring data, misalnya menampilkan angka genap saja atau memilih nilai tertentu dari sebuah koleksi. Nah, contohnya ialah seperti ini. Contoh dari perulangan kombinasi seperti ini. For I in range dari 1 sampai 6, lalu ada for J in range dalam kurung I, maka dia akan ngeprint sampai akhir string n. Lalu kita akan print sebagai penutupnya. Maka ketika kita akan running, dia akan menjadi seperti ini. Karena dia tadi ngeprintnya itu yang tanda seperti bintang itu, maka dia akan menghasilkan dari 1 sampai 5 sesuai range-nya. Nah, seperti yang ini, ketika kita ingin membuat hasilnya 1 sampai 5, maka range-nya akan 1 sampai 6. Nah, selanjutnya kita akan collection. Nah, untuk collection itu ada 4. Ada list, ada tuple, ada set, dan juga ada dictionary. Nah, kita akan mulai dari list terlebih dahulu. List adalah struktur data Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel. List bersifat mutable, artinya isi di dalam biasa diubah, ditambah maupun dihapus setelah dibuat. Elemen dalam list dapat berupa sebagai
tipe data seperti angka, string, maupun objek lain. List juga mendukung indexing, memiliki indeks mulai dari 0, sehingga elemen dapat diakses berdasarkan posisinya. Struktur ini cocok untuk data yang berubah-ubah, seperti daftar nilai mahasiswa, daftar pesanan, atau kumpulan data yang perlu dimodifikasi secara dinamis. Karena fleksibel dan mudah digunakan, list merupakan salah satu collection yang paling sering dipakai dalam Python. Nah, contoh untuk list seperti ini. Misalkan dalam satu variabel ada beberapa tipe angka. Nah, seperti ini. Ada data sama dengan angkanya 10, terus ada variabel, terus ada true 3,14. Kita akan ngeprint seperti yang di atas itu data. Nah, print dalam kurung data gitu. Nah, oke. String nah, dia kan memakai data. Nah, di sini ada angka 10. Di sini ada variabel true dan ada tulisannya namanya isa. Nah, dia ada 3,14. Oke, dia akan jadi saatnya dia akan ngeprint variabel ini. Nah, di terminal atau runningnya itu akan muncul semua sesuai apa yang ada di dalam data tersebut, sesuai apa yang ada kita print tadi. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke tuple. Tuple adalah struktur data yang mirip dengan list, tetapi bersifat immutable. Artinya elemen di dalamnya tidak dapat diubah setelah tuple dibuat. Tuple juga mendukung indexing dan dapat menyimpan berbagai tipe data seperti list. Karena tidak bisa diubah, tuple lebih aman digunakan untuk menyimpan data tetap. Misalnya koordinat X, Y. Data konfigurasi atau informasi yang tidak boleh dimodifikasi. Saat itu, tuple lebih cepat diproses oleh Python dibandingkan list, sehingga baik digunakan ketika membutuhkan struktur data yang bersifat tetap dan efisien. Nah, seperti ini. Ini ada membuat tuple warna sama dengan merah, hijau, biru. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kita mengakses yang elemen. Oke. Nah, di sini kan mengakses elemennya print warna 1. Nah, dan tuple tidak bisa diubah. Maka misalnya ketika warnanya itu 1 kuning, maka dia akan error. Nah, untuk perulang tuple di sini menggunakan for W in warna, maka kita akan ngeprint W-nya itu. Nah, ketika akan running, dia akan muncul seperti ini. Ada hijau, ada merah, ada hijau, ada biru. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke bagian set. Set adalah struktur data yang menyimpan kumpulan nilai tanpa urutan dan setiap elemennya harus unik, tidak boleh ada duplikasi. Set tidak menggunakan indeks sehingga elemennya tidak dapat diakses berdasarkan posisi. Struktur ini sangat berguna untuk operasi matematis seperti union, intersection, atau untuk memastikan bahwa suatu kumpulan data tidak memiliki elemen yang sama. Set cocok digunakan saat hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya suatu elemen, bukan urutan atau indeksnya. Selain itu, set efisien untuk operasi pencarian membership test. Misalnya, mengecek apakah suatu angka ada dalam kumpulan data. Nah, contoh dari set ini ialah seperti ini. Nah, di sini ada variabel angka dari 1 sampai 5. Lalu kita akan memprint angka yang tadi, print angka. Nah, lalu kita akan menambahkan elemen. Oke. Kita untuk menambahkan elemen di sini ada angka titik add di sini 6. Nah, dia akan menghapus elemen angka titik remove 2. Nah, selanjutnya itu maksudnya adalah list kedua. Nah, selanjutnya kita akan mengecek keanggotaan. Di sini misalkan print 3 in angka. Nah,
Lalu iterasinya menggunakan for. Oke, karena kita di sini variabel itu A, dan for A in angka, maka dia akan ngeprint angka, print A tadi. Nah, lalu di terminal dia akan muncul seperti ini. Maka jika ini true, maka dia akan menyebut di sini true. 1 sampai 1 2 3 sampai 6. Nah, karena di sini kita menambahkan 6 dan kita menghapus 2, maka di running tidak ada 2. Maka selanjutnya kita akan lanjut ke dictionary. Nah, dictionary adalah struktur data yang menyimpan informasi dalam bentuk pasangan key value, mirip seperti kamus yang memiliki kata dan arti bersifat mirip seperti kamus yang memiliki kata dan arti. Nah, setiap key harus bersifat unik, sedangkan value boleh apa aja. Dengan dictionary, kita dapat mengakses data berdasarkan key, sehingga lebih terstruktur dan cepat dibandingkan list jika ingin mengambil data tertentu. Dictionary sangat cocok untuk data yang memiliki label, misalnya data mahasiswa, nama, NIM, jurusan, data produk, atau konfigurasi aplikasi. Karena bersifat mutable, key dan value dapat ditambah, diubah, maupun dihapus. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, di sini kita yang pertama membuat dictionary. Di sini ada mahasiswa. Oke, mahasiswa sama dengan mahasiswa sama dengan pakai kurung kerawal, terus ada nama. Nah, di sini kita namanya di sini nama, kita membuat nama, terus ada name, nah ada jurusan. Nah, contoh dari dictionary ini kan kita tuh boleh membuat nama apa aja, terserah, name, jurusan. Nah, kita di sini jurusan teknik informatika. Nah, untuk mengakses nilai di sini yang di print adalah mahasiswa, nama yang tadi, lalu menambahkan key value baru. Mahasiswa, mahasiswa kelas sama dengan div 1A, lalu ada mengubah data. Mahasiswa nama sama dengan, kita ubah data nama tadi yang berawal dari Aulia menjadi Aulia Husna Syahbaini. Lalu kita selanjutnya akan menghapus data. Kita menggunakan del mahasiswa NIM. Selanjutnya ada iterasi key dan value. Kita menggunakan for key value in mahasiswa titik items. Nah, di sini kita akan print key pakai kutip. Nah, kutip 2 ini kita pakai titik 2 di sini, value. Nah, di terminal dia akan muncul seperti ini. Nah, Aulia di sini ada nama sesuai nama apa yang ada di atas tadi, yang ada yang di bagian sini di variabel. Nah, lalu nama di sini mengubah nama yang di bagian sini Aulia Husna Syahbaini, jurusan teknik informatika. Nah, dia akan menambahkan key value baru kelas div 1A. Nah, seperti inilah contoh dari penjelasan dictionary. Nah, seperti itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itulah penjelasan materi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.